Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Siska Ilma, NIM 2019-35028, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi geometri non-Euclid di dalam mata kuliah Filsafat Matematika. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Ratri Rahayu, SPD MBD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Matematika di semester 5 ini. Yuk, simak penjelasan tentang geometri non-Euclid. Geometri non-Euclid. Geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo, yang artinya bumi, dan metria, yang artinya pengukuran. Sehingga, secara harfiah, berarti pengukuran tentang bumi. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan di dalam ruang. Dari pengalaman atau mungkin secara intuitif, orang dapat mengetahui ruang dan ciri dasarnya yang diistilahkan sebagai aksioma di dalam geometri. Geometri Euclid merupakan geometri yang telah ditemukan oleh Euclid. Sedangkan geometri non-Euclid merupakan geometri yang telah ditemukan sesudah Euclid. Euclid adalah tokoh yang paling terkenal dalam sejarah geometri. Dalam buku The Elements ada 5 postulat kesejajaran yang diperkenalkan oleh Euclid untuk membuktikan teorema. Kelima postulat kesejajaran tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Postulat yang pertama yaitu menarik garis lurus dari setiap titik ke titik yang lain. Postulat yang kedua, untuk menghasilkan suatu garis lurus, titik yang diperpanjang sehingga membentuk garis lurus. Yang ketiga, untuk menggambarkan lingkaran berpusat di suatu titik dengan jari-jari ruas garis yang ditentukan. Postulat yang keempat, semua sudut siku-siku sama antara satu dengan yang lain. Postulat yang kelima yaitu jika dua garis dipotong oleh garis ketiga, sehingga jumlah sudut dalam sepihak kurang dari 2 sudut siku-sikunya, maka kedua garis itu berpotong pada pihak sudut yang jumlahnya kurang dari 2 sudut siku-siku tersebut. Banyak upaya dilakukan untuk membuktikan kelima postulat tersebut. Banyak dari mereka yang diterima sebagai bukti untuk jangka waktu sampai kesalahan ditemukan. Wallis pada tahun 1663, ketika ia berpikir, kemudian ia menyimpulkan kelima postulat sebagaimana upaya dia dalam memahami bahwa untuk setiap segitiga terdapat segitiga yang sama besarnya. Salah satu bukti penemuan yang ternyata lebih penting daripada penemuan kebanyakan orang lain. Girolamo Saccheri tahun 1667 sampai 1733, seorang ahli matematika di Universitas Pavia, Italia, mengungkapkan bahwa postulat kesejajaran tersebut merupakan suatu dalil, bukan postulat lagi. Maka, dia menganggap bahwa postulat kelima itu adalah berlebihan. Ia membuktikan postulat tersebut dengan bukti kemustahilan melalui hipotesa yang ia sebut sebagai hipotesa sudut lancip, hipotesa sudut tumpul, dan hipotesa sudut siku-siku. Sudut yang lebih dari 90 derajat merupakan sudut tumpul. Sudut yang kurang dari 90 derajat merupakan sudut lancip. Dan sudut yang sama dengan 90 derajat merupakan sudut siku-siku. Saccheri membuktikan bahwa hipotesis dari sudut tumpul yang tersirat dalam kelima postulat sehingga mendapatkan kontradiksi. Saccheri kemudian mempelajari hipotesis dari sudut akut dan berasal dari teorema geometri non-Euklidan tanpa menyadari apa yang dia lakukan. John Playfair tahun 1748 sampai 1819, seorang ahli matematika dan fisika Skotlandia, mengajukan beberapa pilihan sebagai pengganti dari postulat kesejajaran Euclid, yaitu sebagai berikut penjelasannya.
Adrien Marie Legendre tahun 1752 sampai 1839 menghabiskan 40 tahun hidupnya untuk mempelajari geometri non-Euclid. Legendre menyusun kelima postulat paralel Euclid dengan teorema jumlah dari sudut sebuah segitiga sama dengan dua sudut siku-siku. Dia juga menulis elemen-elemen geometri yang kemudian dipakai di Amerika untuk menggantikan geometri Euclid. Berkaitan dengan itu, Friedrich Gauss tahun 1777 sampai 1855 mulai bekerja di luar konsekuensi dari geometri, di mana lebih dari satu garis dapat ditarik melalui titik tertentu sejajar dengan garis yang diberikan. Mungkin yang paling mengejutkan dari semua, Gauss pernah menerbitkan karya ini tetapi merahasiakannya. Pada saat ini didominasi oleh pemikiran Kant yang menyatakan bahwa geometri Euclidean adalah kebutuhan tak terelakkan pemikiran, dan Gauss menyukai kontroversi. G.F. Bernhard Riemann tahun 1826 sampai 1866 yang menulis disertasi doktornya di bawah pengawasan Gauss memberikan kuliah perdana pada tanggal 10 Juni 1854, di mana ia dirumuskan seluruh konsep geometri yang ia lihat sebagai ruang dengan struktur ekstra yang cukup untuk dapat mengukur hal-hal seperti panjang. Kuliah ini tidak dipublikasikan sampai 1868, 2 tahun setelah kematian Riemann, tetapi memiliki pengaruh yang besar pada pengembangan kekayaan geometri yang berbeda. Riemann singkat membahas geometri bola sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kemudian Ivanovich Lobachevsky tahun 1793 sampai 1856 yang mempublikasikan geometri non-Euclidean pada tahun 1829 sebagaimana pada gambar berikut ini. Pada tahun 1840, Lobachevsky menulis buku dan ia menjelaskan dengan jelas bagaimana geometri non-Euclidean. Kemudian, Lobachevsky terus mengembangkan identitas dari trigonometri banyak segitiga yang diselenggarakan di geometri ini, menunjukkan bahwa sebagai segitiga menjadi kecil identitas cenderung identitas trigonometri yang biasa. Geometri non-Euclidean adalah segala bentuk geometri yang mengandung postulat atau aksioma yang setara dengan negasi dari paralel Euclidean postulat. Sebagai contoh, perhatikan dua macam geometri sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu ada geometri Riemannian, yaitu geometri elips atau geometri bola. Yang kedua ada geometri hiperbolik atau geometri pelana atau geometri Lobachevskian. Sekarang kita akan membahas tentang geometri Riemannian atau geometri elips atau geometri bola. Dalam geometri ini tidak ada paralel yang mungkin. Sebuah geometri non-Euclidean menggunakan sebagai teorema yaitu jika L adalah suatu garis dan P adalah suatu titik tidak pada L, maka tidak ada garis melalui P yang sejajar dengan L. Kemudian geometri Riemann adalah studi dari permukaan melengkung. Studi geometri Riemann memiliki koneksi langsung ke kehidupan sehari-hari kita karena kita hidup pada permukaan melengkung yang disebut planet bumi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang geometri hiperbolik, geometri pelana atau geometri Lobachevskian. Jadi geometri hiperbolik adalah studi dari ruang yang berbentuk sadel sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping. Geometri hiperbolik merupakan permukaan yang melengkung yang berbentuk seperti permukaan luar pelana atau keripik kentang. Geometri hiperbolik memiliki aplikasi ke daerah-daerah ilmu tertentu seperti prediksi orbit benda dalam bidang bergradasi intens,
perjalanan ruang angkasa, dan astronomi. Demikian beberapa hal tentang geometri non-Euclides yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya meminta maaf apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.